Oke, jadi di video sebelumnya kita sudah belajar tentang penggunaan komponen set dan cara penggunaannya dalam pembuatan Figma. Sekarang kita akan mengaplikasikan komponen set itu dalam membuat suatu button atau suatu toggle. Di sini kita bisa lihat, refresh buttonnya. Jadi ketika kita pencet, buttonnya akan gerak kalau seperti ini. Komponen set yang saya buat kurang lebih seperti ini saja. Ini prototipe. Jadi dari sini ke sini, panahnya ketika kita pencet berubah menjadi ini state-nya. Dan dari state 2 kita pencet menjadi ke state yang pertama. Oke, kita akan coba buat dari awal. Jadi kita bikin dulu saja desain-desainnya seperti sebuah rectangle. Kita bikin crowded edges-nya. Kita bikin hitam lagi aja. Terus kita bikin satu lingkaran. Kita bawa warna putih, kita bawa ke dalam button. Setelah itu kita gabungkan keduanya dengan kita grouping. Cara groupingnya, pilih kedua elemen yang kita ingin kita satukan. Terus kita klik kanan, pilih group selection atau shortcutnya cukup dengan menekan Ctrl G di keyboard. Jadi bisa kita cukup sekali kita bisa bawa keduanya, lebih gampang. Kita copy paste aja keduanya. Terus buletannya kita pilih, cara pilihnya setelah dalam bentuk grup. Pertama kita klik pertama kali akan ke grup. Setelah kita pencet 2 kali, dia akan membawa ke elemen di mana kursor kita berada. Dari sini kalau kita pencet 2 kali, dia akan membawa ke rectangle. Bisa kita lihat di sebelah kiri sini. Sedangkan kalau kita pencet 2 kali di lingkaran, dia akan ke ellipse. Sekarang ellipse-nya kita bawa saja ke kanan. Dan lainnya suatu tombol. Dan setelah jadi, kita tinggal bikin komponen set. Seperti video sebelumnya, kita create komponen set. Terus kita bikin saja prototipenya. Jadi ketika user mengklik tombol ini, state dari button akan menjadi state kedua, dan sebaliknya. Kalau lebih sama, ingat untuk menggunakan Smart Animate agar punya animasi. Untuk sebagai contoh, mungkin dari kanan ke kiri kita bikin instant dulu saja. Jadi kita bisa lihat perbedaannya seperti apa. Kita balik ke layar. Sorry, sebelumnya kita lupa untuk bawa ke halaman yang kita inginkan. Hapus saja dulu ini, kita bawa lagi. Pencet tombol Alt, tarik ke sini. Kita lihat sini. Kita pencet, dia akan seperti ini. Kita lihat di sini, dari kiri ke kanan dia mempunyai animasi karena menggunakan Smart Animate. Tapi ketika dari kanan ke kiri dia instan, tidak ada animasi sama sekali, seperti teleportasi begitu saja. Satu hal lain yang harus kita perhatikan dalam membuat suatu komponen set adalah penamaannya. Di sini kita bisa lihat namanya sama-sama ellipse 25, sama-sama rectangle 20. Namun, ketika kita mengubah salah satu atau kedua namanya, misalnya ini kita ubah menjadi ellipse 50, ini menjadi rectangle 200. Kita akan lihat perbedaannya akan seperti apa. Ini kita ubah lagi ke Smart Animate. Di sini bisa kita lihat ketika kita pencet, dia tiba-tiba akan teleportasi saja walaupun sudah menggunakan Smart Animate. Bahkan kayak ada nge-glitch gitu, kayak tiba-tiba hilang terus muncul lagi. Nah, itulah pentingnya kenapa nama itu harus sama. Jadi mungkin kita sebagai manusia, kalau melihat ini tuh, kita bisa anggap ini sebenarnya dua benda yang sama dengan status yang berbeda ya. Jadi misalnya ini bulatan sama kayak ini sama aja, cuma beda tempat doang. Tapi buat Figma, dia tidak mengerti hal seperti itu. Cara Figma mengidentifikasi dua benda itu benda yang sama dalam satu komponen set itu, dia harus memiliki nama yang sama. Jadi karena Figma menganggap ini dua hal yang berbeda, jadi anggapannya ketika dari sini ke sini, itu ellipse ini tiba-tiba menghilang.
tiba-tiba menghilang begitu saja, dan tiba-tiba muncul elips baru di state yang kedua, sama juga seperti rectangle-nya. Jadi di sini bisa kita lihat sendiri juga kayak tiba-tiba hilang, terus muncul lagi yang baru. Itu anggapan dari Figma. Makanya penamaan sangat penting, kita bikin namanya sama lagi. Setelah kita kembali, dia akan menjadi normal. Sekarang Figma menganggap itu benda yang sama, menganggap ini lingkaran yang sama, cuman berbeda tempat doang. Jadi ada diberikan animasi. Terus sama seperti sebelumnya juga, kita bisa otak-atik bentukannya. Misalnya kita bikin warna merah. Terus misalnya kita lonjongkan juga bisa, tiba-tiba dia jadi seperti ini. Kita bisa lihat, dia akan menjadi seperti ini. Walaupun kelihatan beda banget, Figma tetap akan menganggap itu benda yang sama, selama namanya juga sama. Atau mungkin kalian memang mau ini benda yang berbeda gitu, bukan benda yang sama kayak yang di atas. Boleh kita perbedakan lagi. Tiba-tiba dia teleportasi, seperti itu saja. Kita kembalikan lagi aja ke normal. Nah, setelah itu kita juga bisa menambah suatu objek baru di dalam tombol-tombol ini. Misalnya kita tambahkan bintang. Kita bikin warna kuning. Dua biji aja, bercepat. Kita kecilin. Terus kita grouping keduanya. Ini terlalu. Kita grouping keduanya. Sekali lagi tinggal Ctrl G atau klik kanan, pilih group selection. Kita bawa ke yang sini. Oh, kita bikin dua dulu, biar dua-duanya ada. Yang pertama kita bawa ke state yang pertama, yang kedua kita bawa ke state yang kedua. Jadi bisa kita lihat ketika kita play di sini, dia akan teleportasi begitu saja karena kita tidak memperhatikan nama dari bintang yang ada. Jadi bisa kita lihat di sini nama keduanya, walaupun nama starnya sama, star 5, star 5, star 4, star 4, tapi nama grupnya berbeda, kedua grupnya berbeda. Itu tetap Figma menganggap itu juga hal dua benda yang berbeda. Oleh karena itu kita harus mengubah nama grupnya agar mempunyai nama yang sama. Kita bikin grup 7 aja. Dan setelah kita kembali ke sini, kita bisa lihat nanti bintangnya akan bergerak. Seperti itu. Nah, saya juga udah bikin suatu tombol. Oh, coba lihat. Ini kita hapus. Nah, tombol kurang lebih seperti ini. Pertama saya akan tunjukkan dulu dia seperti apa, baru nanti saya jelaskan. Kita kembali ke sini. Bisa kita lihat awannya pertama dari mode sial, awannya tiba-tiba keluar frame dan muncul bintang dari kiri. Sama seperti sebaliknya, ketika kita klik bulan, bintangnya akan keluar ke kiri dan awannya akan muncul dari kanan. Jadi kenapa bisa seperti itu? Kalau kita teliti komponennya, dari komponen yang pertama dan komponen yang kedua, state yang kedua, mempunyai anakan yang sama namanya. Jadi ada grup 22, grup 22, grup 25, grup 5, elips 6, elips 6, rectangle 5, rectangle 5. Jadi di sini grup 22 itu buat awan-awannya. Di sini awannya pertama kita taruh di luar untuk yang state kedua. Dan untuk bintangnya, di state yang pertama bintangnya itu ada di luar frame. Dan di state yang kedua bintangnya ada di dalam frame. Jadi bisa dibayangkan ketika pertama seperti ini, bintang ada awan di sini, ada bintang di sebelah sini. Ketika kita pencet, awannya akan keluar ke sebelah kanan dan bintang dari kiri akan masuk ke dalam. Setelah kita pencet lagi kembali, ke sini lagi, ke arah sini lagi, bintang yang ini keluar, terus awan yang dari kanan masuk ke dalam. Jadi cara buatnya kurang lebih kayak gimana? Jadi kita misalnya ubah ini aja ya. Kita bikin baru lagi misalnya. Kita copy paste aja dulu. Punya hal yang sama. Terus kita copy paste lagi, berada dua.
desain aja. Ini sebelah kanan. Dan misalnya bintang yang kedua, bintangnya tiba-tiba hilang. Kita taruh di luar. Nah, caranya gimana? Pertama kita pilih select state keduanya mau kayak gimana. Terus kita klik kanan dan kita pilih frame selection atau shortcutnya Ctrl Alt G. Jadi frame selection itu akan mempunyai identitas atau hal-hal yang mirip seperti suatu wireframe. Yang hal yang paling kita inginkan dari itu adalah gimana viewer bisa melihat suatu benda. Jadi kalau misalnya kita resize, biasa dia akan menjorok seperti ini. Resize dia akan stretch gambarnya. Bisa kita lihat. Namun ketika kita pencet tombol Ctrl sambil kita drag, dia akan menjadi seperti ini. Apa bedanya? Bedanya bisa kita lihat ketika kita ke desain, kita pilih clip content. Kita drag lagi dengan menggunakan kontrol, dia akan seperti ini. Jadi bisa dibilang viewer hanya bisa melihat yang ada di dalam frame ini saja. Mungkin untuk sementara, jadi kita ingin menyembunyikan bintangnya, jadi kita tarik sambil ke ujung buttonnya saja. Oke, jadi bisa kita lihat kalau kita unclip, kita bisa lihat di sini sebenarnya ada bintangnya, tapi nggak kelihatan. Ini juga kita bikin frame juga, biar sama. Setelah itu, sama kayak sebelumnya kita bikin komponen set, rotate-nya juga kita bikin lagi. Sama. Nah, setelah itu, ini kita delete saja. Dan ini kita bawa lagi ke halaman yang ada. Setelah kita play di sini, kita refresh dulu. Ini setelah kita pencet, bisa lihat, oh, dia tiba-tiba teleportasi. Ini berarti nama-nama dari komponen yang ada itu berbeda. Bisa kita perhatikan. Ini dengan ini ya. Nama grupnya berbeda. Kita samakan 28. Ini kita bikin 28. Pilih nama elf-nya juga berbeda. Kita samakan. Nama rectangle-nya juga berbeda. Kita samakan. Setelah sama namanya, kita kembali lagi. Bisa kita lihat ada animasinya. Dia bergerak. Mungkin bintangnya salah tadi. Bintangnya lebih cocok kita taruh di luar saja ya. Jadi ini bintangnya. Salah, bintang yang ini kita bawa aja ke sebelah kanan. Setelah kita lihat animasinya, bintangnya keluar di sebelah kanan. Jangan lupa yang bagian frame yang ini juga kita klik konten kan, biar bintangnya nggak terlalu keluar jauh-jauh amat, bisa kita lihat. Tapi kalau kita perhatikan baik-baik, bintangnya akan nonjol sedikit, kurang lebih di sini. Nah, untuk mencegah itu, kenapa kayak seperti itu? Karena buttonnya kan rectangle-nya bisa kita lihat memiliki rounded edges. Di sini corner radiusnya 49. Nah, tetapi frame yang kita punya itu cuma 0 corner radiusnya. Jadi kita samakan saja menjadi 49. Sama juga yang kedua, frame-nya kita samakan corner radiusnya menjadi 49. Jadi dengan seperti itu bisa dibilang pengguna cuma bisa melihat kurang lebih seukuran buttonnya saja, cuma bagian sini saja yang bakal kelihatan. Jadi apapun yang berada di luar sini nggak bakal kelihatan. Jadi ketika kita play lagi, bintangnya akan keluar lebih mulus, udah nggak ada lagi muncul di sini, clipping di sini lagi. Jadi kurang lebih cara seperti itu, cara menggunakan frame-nya, dan teman-teman bisa mencoba buat bikin hal yang lebih kreatif lagi, mungkin kurang lebih seperti ini, dengan hal simple yang sudah tadi dijelaskan. Lebih seperti ini. Sekian video untuk pengenalan button. Terima kasih.